السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'da mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat Darul Quran, para penonton channel ini yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu cerita yang mana cerita ini menunjukkan agar doa-doa kita, hajat-hajat kita, apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana cerita ini saya dapatkan dari Habib Syekh yang terkenal, yang mana beliau sering memimpin majelis sholawat Syekh Hermania di mana-mana. Majelis yang sangat besar. Ini betul beliau. Dan beliau ini mendapatkan dari guru sekumpul. Sewaktu beliau pernah silaturahmi kepada guru sekumpul. Dan guru sekumpul pun, atau yang disebut dengan nama beliau Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sekumpul. Yang mana beliau mendapatkan cerita ini, kata Habib Syekh, itu dari guru beliau Syekh Amin Qutbi Mekah. Luar biasa. Yang mana ceritanya begini. Pada suatu hari ada 3 orang, sebut saja namanya A, B, dan C. Yang mana A, B, dan C ini sama-sama dalam keadaan lapar. Ketiganya kelaparan. Dan mereka mendapatkan makanan, 1 piring makanan. Hanya mempunyai 1 piring makanan. Begitu ya. Kemudian kata yang orang yang bertiga tadi, A, B, dan C, kalau ini kita makan bertiga, tidak ada yang kenyang. Soalnya nasinya cuma 1 piring. Kalau 1 orang yang makannya mungkin kenyang, tapi kalau bertiga masih merasa lapar. Maka orang yang bertiga ini mengadakan sayembara atau mengadakan perlombaan di antara mereka, yang mana perlombaannya yaitu
tiga-tiganya harus tidur dulu sebelum makan nasi yang satu piring tadi. Ketika orang ini tidur, dan siapa yang paling baik mimpinya, maka itu yang berhak yang mendapatkan nasi tersebut. Nah, kemudian A, B, dan C ini tertidur pulas. Ternyata ada satu dari orang yang tiga ini, yaitu si C, tidak bisa tidur karena perutnya lapar. Sedangkan A dan B sudah tertidur pulas. Dan si C ini ternyata dia memakan duluan nasi yang satu piring tadi. Sedangkan A dan B belum terbangun, masih di dalam mimpinya. Setelah makan, si C ini sudah kekenyangan, lalu beliau tertidur. Orang yang banyak makan tuh kan lebih lama tidurnya. Tertidur. Setelah si C ini tertidur, lalu A dan B ini terbangun dan melihat ternyata nasi yang satu piring ini sudah tidak ada, sudah habis. Siapa ini yang memakan? Setelah itu lalu dibangunkanlah si C yang baru tertidur ini. Dibangunkan. Setelah bangun, ditanya oleh A dan si B, siapa yang memakan nasi sepiring ini? Dijawab oleh si C, itu adalah saya. Kenapa kamu tidak membangunkan kami? Kamu makan sendiri, tidak bersama kami. Lalu si C ini bertanya, kalian malam tadi terpulas dan mimpi apa? Lalu si A bercerita, aku malam tadi bermimpi dibawa oleh para malaikat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Oh, luar biasa mimpinya. Dan ditanya lagi si B, mimpi apa? Si B ternyata bermimpi dibawa para malaikat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke langit yang ketujuh. Sedangkan si C apa? Aku, kata si C, tidak bermimpi apa-apa. Kenapa tidak membawa kami? Kenapa tidak membangunkan kami? Kata si A, si B. Lalu kata si C, bagaimana saya membangunkan kalian sedangkan kalian ada yang di Masjid Aqsa dan satunya lagi di langit yang ketujuh. Itulah dalil siapa yang dekat dia dapat. Artinya nasinya ini dapatnya si C. Begitulah. Artinya dalam cerita ini maksudnya ialah siapa yang dekat dia dapat. Ya kan jauh, si A jauh di Masjid Aqsa dan si B ini jauh di langit yang ketujuh. Begitulah inti ceritanya. Mungkin bisa kalian paham ya, insya Allah. Jadi intinya kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tambah ibadah kita, kita tambah amal ibadah kita. Insya Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya sampai di situ ceritanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan dalam menyampaikan cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.